apa yang akan kita kupas pagi hari ini dan siapa yang berhadir pada pagi hari di Inspirasi Pagi. Kita akan menguak dan juga mengupas terkait Youth for Nusantara, mungkin hal baru ini ya. Dan dengan tema membangun mimpi menjadi pemuda berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bersama Youth for Nusantara Community. Baik pendengar, untuk Bareng FM di mana saja berada, kita akan menguak apa yang namanya Youth for Nusantara Community di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita ke Bapak Wahyu Ramadi dulu ya, sebagai founder of Youth for Nusantara Community. Apa nih Pak yang namanya, apakah saya menanya ke Ainu atau ke Pak Ramadi nih, atau tentang apa sih Youth for Nusantara ini? Kan mungkin baru nih Pak, mungkin baru ya, saya sendiri juga baru dengar ya, jadi saya ingin juga pengen tahu jadinya nih. Apa, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya duluan ya dari silakan Pak. Oke, Youth for Nusantara ini bermulanya dari kejadian saya bersama anak saya membaca suatu buku atau artikel orang untuk bisa bermimpi, bisa menulis dan mendeklarasikannya. Karena saya sudah mencoba, sudah mempraktekkan dengan memerintahkan Ainu untuk bermimpi yang sebesar-besarnya. Kita terinspirasi dengan wejangan dari presiden pertama kita kan, artinya gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Betul. Walaupun mata kaki masih di bumi. Nah, setidaknya nanti kamu akan nyangkut di bintang-bintang. Kalau memang gugur juga akan nyangkut di bintang-bintang. Dari hal itu saya coba, untuk anak saya percobaan. Suruh untuk bermimpi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Agar mereka akan kalau nyangkut jadi bintang. Ternyata benar. Setelah kita tuh ajak dia bermimpi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, kita suruh menulis. Penulisan itu cita-cita atau mimpi atau doa, harapan. Kemarin kita suruh menulis 10 permintaan atau cita-cita doa yang akan orang tuanya doakan bahwa itu akan terkabul. Itu 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Kemudian sudah beberapa tahun kita tulis, kita doakan gitu ya. Nah, sudah 5-6 tahun ini ternyata mimpi-mimpinya itu terkabul. Sudah 80%, mungkin yang lebih 80% terkabul. Dan kita menyatakan kalau ini benar, riset dari orang luar itu kan memang harus begitu. Nah, tidak salahnya kita menyuruh anak kita yang sudah bermimpi ini untuk mengajak teman-temannya untuk ikut bermimpi. Tapi kayak apa cara mengajaknya? Ya, kita bisa bikin wadah, bikin tempat, bikin komunitas untuk mewadahi orang-orang yang ingin bermimpi, ingin banyak, dan sekaligus kita menjaga anak-anak kita itu supaya bisa bermimpi. Kan generasi rebahan sekarang atau generasi kita betul. sangat memprihatinkan gitu. Betul sekali. Kemudian Ananda Ainu rupanya memahami masalah-masalah gitu, membuat komunitas, bikin lalu bikinlah apa judulnya, kita beri judul Pemuda-Pemudi untuk Indonesia. Itu mulainya. Awalnya Pak ya? Awalnya. Karena dia sebelum Youth ini Pak ya? Belum Youth. Tapi karena dia tuh dengan teman-temannya, bisa ada beberapa teman yang kata bahasa keren aja deh, bahasa luar gitu. Agak Englishan Pak ya? Bahasa kerennya begitu. Kita rubah bahasa itu namanya Youth for Indonesia, artinya pemuda untuk Indonesia, untuk Nusantara, untuk Nusantara. Diganti Indonesia untuk Nusantara. Ya, seterusnya kita serahkan kepada dia untuk bagaimana mengulas dan menyusun strategi komunitas ini. Kemudian tahun 2021 mereka launching for Nusantara itu. Kemudian ada beberapa kendala berubah. Personelnya, walaupun beberapa orang ada gitu. Nah, terjadilah Nusantara itu untuk memulai mewadahi pemuda-pemuda kita yang ingin bermimpi, bukan ingin bermimpi, kita mengajak mereka bermimpi sekecil apapun harus ada mimpi di dunia. Kita sudah meneliti juga, sudah survei kecil-kecilan. Banyak pemuda-pemudi kita atau generasi kita belum pernah bermimpi. Dan
untuk menuju kuliah atau sudah sekolah kemana itu bingung, untuk kuliah apa itu bingung, apalagi setelah kuliah itu apa. Nah sekarang kita ini ada program dari kami, dari foundernya dari Youth for Nusantara ini berikan program itu, mari kita bermimpi, mari kita bercita-cita, berangan-angan, kemudian cita-cita itu kita tulis dengan di buku yang terbesar, kemudian terus kita deklarasikan. Ya, menulis biar nggak hilang, Pak ya. Iya. Kalau diangan-angan aja nggak bisa hilang, Pak ya. Nah, ya gitu, itu isinya. Setelah kita tulis, kita deklarasikan, kita baca, nyari-nyari di mana aja ya. Kemudian kita serahkan doa Allah atau sekarang doa semesta kita serahkan. Itu insya Allah ada energi yang datang gitu. Dan ini kita sudah mencoba kepada anak-anak Ainu, dan artinya 10% dari 80% dari 10 permintaannya itu sudah terwujud, termasuk terakhir cita-citanya waktu di SMP itu untuk berkuliah di ESQ Business School, dan alhamdulillah tahun depan beliau dia sudah diterima dengan beasiswa di Jakarta. Alhamdulillah. Itu kronologisnya kita membuat komunitas Youth for Nusantara ini, komunitas pemuda untuk Nusantara. Jadi yang diawali dari tanah laut. Ini artinya orang daerah yang ingin menasionalkan daerahnya dan menasionalkan ide-idenya. Saya kira udah nasional duluan nih Pak, sudah ada gitu loh. Oh boleh, jadi ini memang inovasi bisa dikatakan inovasi ini kreasi dari anak-anak kita dari daerah untuk membawa ke nasional. Karena ini kita sudah mempraktekkan riset orang, nah, mungkin organisasi komunitas ini menjadi riset orang kembali nanti. Jadi kalau orang tanah laut, generasi Z-nya ini ya mau bercita-cita, kita lihat nanti berapa 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu bagaimana tanah laut itu. Harus berpikirannya gitu kan, visioner. Dan Ananda Endo ini memang produknya produk ESQ ya. ESQ itu sebuah lembaga training sumber daya manusia. Iya. Dia sewaktu kecil, waktu kelas 3 SD sudah kita training kan. Kemudian apa yang ditanamkan oleh training itu dengan 7 sifat utamanya itu, anak-anak ini hampir 100% sudah bisa melakukannya. Seperti jujur, visioner, kerjasama, kolaborasi kan, peduli, adil, itu sudah dilakukannya. Insya Allah menjadi pemuda yang bisa memberikan energi atau menyalurkan energi sesuai dengan namanya Ainu. Ainu itu namanya sumber, sumber atau mata air yang pernah kering. Itu sementara untuk saya perkenalkan itu ya. Untuk lebih jelasnya dia yang membuat seluruhnya. Ke foundernya ya. Iya Pak Wahid, terima kasih Pak Yermadi. Memang semua anak tuh di awal sama orang tua juga Pak ya, sama orang tua. Kalau orang tuanya peduli, amat juga peduli, dan juga memang mengajarkan dengan hal-hal yang awal baik, insya Allah juga baik, insya Allah Pak ya. Yes. Oke, buat rekan dengar Turung FM, mungkin rekan dengar masih belum tahu apa itu Youth for Nusantara ya. Memang sekarang banyak komunitas-komunitas juga banyak sekarang nih Pak. Benar. Baik itu di bidang pendidikan, sosial, budaya, kesenian ya. Bahkan motor pun sekarang community Pak ya. Iya, tapi tentunya Youth for Nusantara ini ya, dan saya nilai sangat positif sekali Pak ya. Karena ini adalah bermimpi, tapi bukan hanya bermimpi tapi diusahakan juga Pak ya. Iya. Bermimpi, berupaya, bekerja keras. Bermimpi, menulis, mendeklarasikan, berdoa. Dan mewujudkan pastinya ya Pak ya. Iya. Rekan dengar, sekarang kita coba nih ya kepada Ananda Ainu Uzma Zenrahma untuk tadi versi Bapak ya, mulai dari awal Bapak ya, mulai Ainu kecil sudah dibikinkan catatan apa prestasinya, misi-misi ke depannya. Jadi untuk Ainu sendiri nih mungkin bisa menyampaikan yang namanya Youth for Nusantara itu apa sih, dan juga apa tentunya visi misi dari Youth for Nusantara ini, silakan.
Baik, terima kasih kepada Pak Setiawan sudah Siap. mempersilahkan Ainu. Jadi mungkin Ainu biasanya tuh sering ditanya ya sama teman-teman generasi Z, Ainu tuh lagi ngapain sih? Ainu tuh bikin komunitas apa? Ainu tuh Youth for Nusantara itu apa? Karena Ainu sering ngajak mereka. Tadi kan Bapak udah ngasih tahu kalau sebenarnya menulis mimpi, mendeklarasikan itu tuh sebagai misi utama dari komunitas ini. Tapi kalau ditanya komunitas ini itu apa? Komunitas ini itu adalah tempat di mana para pemuda untuk Nusantara, pemuda yang mendedikasikan dirinya untuk Nusantara, berkumpul, mempelopori untuk silaturahmi lintas agama, suku, ras, dan budaya untuk membentuk atau menciptakan lingkungan yang benar-benar positif, yang saling suportif secara substansial, Pak. Jadi nggak cuma sportif semangat-semangat aja, tapi juga kita ngasih info atau ngasih jalan untuk mereka jika ada perlu pertolongan untuk menggapai hal-hal kayak apa yang mereka pingin capai, kita benar-benar saling bantu untuk itu jadinya maksudnya suportif secara substansial. Dan sebenarnya YFNC itu menurut Ainu sangat definisinya sangat luas karena kita benar-benar bergerak secara holistik, maju nggak cuma di bidang edukasi tapi juga ada seni, training, traveling, dan edukasinya pun nggak cuma di bidang kalau di sekolah kan kita belajarnya kebanyakan intelektual gitu ya, Pak, kecerdasan intelektual, tapi kita di sini juga akan belajar tentang karakter, pengembangan diri, finansial, ekonomi, bahkan politik pun yang akan secara inisiatif diinisiasikan oleh para Gen Z itu sendiri. Kan Ainu di sini termasuk Gen Z juga ya, Pak. Pastinya di sini Ainu tuh masih belajar juga. Jadi karena ingin belajar terus dan memerlukan lingkungan yang positif untuk menggapai hal-hal yang sudah Ainu catat dan kesadaran yang sudah Ainu punya tentang lingkungan yang sedang kita hadapi, berbagai permasalahan nih, isu-isunya. Jadinya Ainu rasa sangat perlu para anak pemuda Nusantara untuk bersatu di komunitas ini. Dan mungkin itu dulu deh. Jadi rekan-rekan Turang FM ini memang ya terdengar baru ya Youth for Nusantara ini, dan intinya mungkin ini adalah sebuah memulai mempersiapkan masa depan ya. Memulaikan masa depan yang hebat, benar, yang keren, bermutu, berkualitas lah sebagai anak muda juga ya. Dan memang jadi mungkin harapan Pak Rahmadi juga ini menjadi pioner mungkin Pak ya untuk Youth for Nusantara nih. Pelopor. Untuk go nasional Pak ya. Go nasional. Asik. Artinya dimulai dari daerah, daerah itu daerah kita Tanah Laut. Artinya orang daerah pun ingin mempelopori kemajuan atau bersumbangsi untuk Nusantara ya. Selain itu, apakah tujuan dari Youth for Nusantara ini, apakah mungkin ada nantinya menuangkan kreativitas ataupun juga mengumpul, kan bukan sekedar ngumpul doang, nongki sekarang kan zaman nongki ya. Di Indonesia kita bicara milenial Z nih. Umpama apa dia? Enggak bercanda Pak ya. Kolonial ya. Kolonial. Jadi apakah di situ nanti ada menuangkan kreativitas, ya mungkin ada wadahnya nanti untuk kedepannya atau wacananya bagaimana nih untuk ini? Oke. Mungkin untuk tujuan YFNC itu sendiri, lagi-lagi ngasih memberitahukannya seperti ini. Biasanya mensederhanakannya pada teman-teman tuh, kita tuh kayak temenan aja di komunitas ini. Tapi apa yang nggak kita dapat kalau kita temenan sama komunitas yang memang nggak kita usahakan untuk ada, itu kita bakal ketemu di sini. Kayak misalkan, Ainu kan gap year ya Pak. Habis lulus SMA tahun lalu, Ainu ambil gap year untuk kuliah tahun ini. Jadi waktu gap year itu Ainu tuh merasa sangat gap year tuh off dulu gitu ya? Iya, ada jeda 1 tahun gitu sebelum. Terangkan nanti gap year itu apa? Jeda 1 tahun sebelum ambil kuliah. Waktu itu Ainu menyadari kalau sebenarnya teman itu sangat perlu usaha untuk ketemu teman-teman yang bisa memang membuat kita maju. Yang nggak cuma main-main aja, tapi walaupun bersenang-senang, tapi ada waktunya lah untuk kita belajar, untuk kita merencanakan masa depan, ambil aksi untuk hal-hal yang memang kita prioritaskan. Jadi, Edo rasa tujuan YFNC adalah untuk mewadahi teman-teman yang memang merasa lingkungannya tidak mendukung apa yang mereka ingin capai gitu. Dan di sini nanti
untuk hal-hal kayak gitu tentu saja mimpi kalau nggak ada ikhtiarnya, nggak ada doanya juga nggak tercapai jadi angan-angan aja gitu kan ya Pak. Jadi kita menyediakan program-program di Youth for Nusantara ini, ada 9 program yang memang rasanya itu 9 program ini tuh sudah sangat-sangat memfasilitasi generasi Z untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Jadi kita melatih skill-skill dari program-program komunitas ini yang sudah dirancang oleh 5 co-founders. Sebenarnya co-foundersnya itu nggak cuma Ainu aja Pak, ada 4 teman lagi yang mana mereka tuh sekarang lagi mencar studinya, ada yang di luar negeri, bahkan ada yang di luar daerah. Dan Ainu sendiri di Playahari sekarang, jadi kami selama 6 bulan menyiapkan Youth for Nusantara ini untuk sampai ke publik. Kemarin Juni itu kita sudah open member, sekarang sudah terkumpul sekitar 27 partisipan dari berbagai Nusantara, ada yang dari Bandung, Tasik, dan kita benar-benar kenalan dari online, menyusun komunitasnya secara online. Jadi rapat-rapat dari job online juga. Iya betul. Jadi dari situlah terlahir 9 program ini, bantuan dari Bapak juga. Kalau ada namanya program weekly meeting yang memang kita bertemu secara virtual 1 minggu sekali untuk kita mendiskusikan isu-isu sosial, self development atau saling empowering, saling nge-accountability, apa sih yang sudah kita lakukan untuk tetap produktif gitu sehari-harinya. Dan banyak lagi kayak one day one reminder supaya kita tuh itu tuh kayak kita temenan kan secara online ya Pak. Jadi kita tuh ngirim pengingat-pengingat atau reminder-reminder ke grup kalau tetap harus semangat, hari ini harus produktif, jangan lupa rencana-rencana yang udah direncanakan harus tereksekusi hari ini. Jadi kita setiap hari mengirimkan reminder-reminder itu supaya ingat, oh ternyata aku tuh nggak sendiri untuk berjuang, untuk terus belajar menggapai mimpi. Jadi kita ngasih terus support kayak gitu. Itu program one day one reminder. Mungkin terlihat santai tapi Ainu rasa impactnya sangat besar menurut Ainu ya. Jadi Ainu ngerasa nggak sendiri. Dan ada mungkin upload di program lu ya. Okay. Saya ingin saya nyela sedikit. Gak apa-apa. Ini kan secara daring ya. Secara daring banyak ya untuk di Youth for Nusantara yang dilakukan Ainu ya. Untuk di Tanah Laut sendiri, sekarang apakah udah launching ini Youth for Nusantara atau dalam strategi bisa dikatakan rekrutmen bisa nggak ya? Ya? Bisa ya. Kalau salah kan maaf gitu loh. Jadi saat ini kalau teknisnya rekrutmennya apakah cari yang sefrekuensi dulu dengan Ainu ataukah memang secara acak atau gimana untuk tanah laut aja, bukan daring? Oke, untuk Tanah Laut kemarin ada salah satu co-founders juga datang dari Solo untuk khusus ingin mensosialisasikan, membantu Ainu mensosialisasikan Youth for Nusantara Community itu di Tanah Laut. Kemarin kita udah ngasih 4 permohonan ke 4 sekolah di Tanah Laut, di Kalsel. Jadi kemarin udah terselenggara sosialisasi di SMA 1 Playahari. Terus Youth for Nusantara juga melakukan sosialisasi ke Man Ice Tanah Laut, tapi baru sampai ke Pak Hilalnya, kepala madrasahnya Man Ice. Dan untuk Man Playahari sendiri itu tuh belum diterima permohonan kami. Dan satu lagi ada di Martapura, di Man PK Man 4 Banjar, itu kita akan melakukan sosialisasi juga. Jadi di Tanah Laut ini kemarin di SMA 1 Playahari itu menurut saya sangat terlihat ya kalau memang ini tuh benar-benar inovasi yang sangat baru, yang mereka bilang kayak gini, bagus Kak, dan ini tuh sebenarnya sangat jarang organisasi yang nggak menuntut apa-apa, tapi memang ingin inisiatif dari kita sendiri untuk terus aktif. Dan Ainu rasa nanti ada di salah satu programnya komunitas kita ini, namanya Extraordinary Alliance. Itu perkumpulan mereka membuat teamwork sendiri untuk cabang, mereka jadi pemimpinnya dari apa yang ingin mereka suarakan melalui Youth for Nusantara ini. Jadi anak-anak Tanah Laut dari SMA udah pada menulis mimpi tuh. Kemarin diajak menulis mimpi, ada yang benar-benar akhirnya mereka terpikirkan apa yang ingin mereka tuju. Dan Ainu rasa dari feedbacknya yang mereka kasih ke Ainu, ke teman-teman di YFN, terima kasih gitu atas pengingat kalau sebenarnya kita tuh masih punya harapan gitu. Jadi mungkin dengan sosialisasi seperti ini, Ainu rasa itu untuk Tanah Laut secara
offline akan, jika terus-terusan untuk mensosialisasikan ini akan kita bentuk juga yang secara offline di Tanah Laut ini. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang join dari Tanah Laut dan itu udah ada Pak. Ya, termasuk sosialisasi di sini ya. Betul. Tentunya mudah-mudahan menjaring juga masyarakat. Karena ini memang positif sekali. Silakan Pak Ramadi, apa? Enggak. Launchingnya sudah ya? Iya betul. Launchingnya tuh sebenarnya kan tahun 2021 ya Pak. Cuman 2021 ya. Iya udah 3 tahun lah hitungannya, nanti Juli ini. Jadi dilaunchingkan oleh Dispora. Sekarang juga sedang proses peresmian pengeluaran surat legitimasi dari Pak Dispora juga, dari Dispora Tala. Dan insya Allah nanti ini juga mengirimkan surat-surat himbauan kepada instansi-instansi pemerintah untuk bisa dihimbaukan kepada para masyarakat untuk bergabung ke komunitas ini, karena fasilitas-fasilitas yang memang kita berikan nanti itu akan sangat membantu pemuda daerah kita, yang mana rasanya tuh kalau menunggu siapapun yang memfasilitasi kita tuh kayaknya agak lama ya Pak untuk menggapai mimpi. Jadi kita dari diri kita sendiri aja deh, jadi Gen Z untuk Gen Z gitu komunitas ini. Jadi dari himbauan-himbauan tadi, semoga nanti Bapak Bupati Tanah Laut juga bersedia untuk meluangkan waktunya bertemu Ainu sama Bapak, dan agar bisa tersampaikanlah secara holistik tentang Youth for Nusantara Community ini di Tanah Laut. Insya Allah kalau hal yang positif ini luar biasa nanti pasti akan ya coba. Tapi ya pasti usaha dari Ainu juga ya bersama teman-teman. Teman-teman di sini sudah ada beberapa orang? Ada lebih dari 5 di Tanah Laut yang baru gabung, cuman kalau co-foundersnya itu mereka pada lagi lanjut studi ya Pak, di luar negeri, di luar daerah. Dan memang kalau memang para co-foundersnya memang jika diperlukan mereka meluangkan waktu untuk kembali ke Tanah Laut. Dan ya kita fokusnya juga secara online tiap. Cuman untuk Tanah Laut nanti kita akan terus mensosialisasikan kepada para members yang baru gabung itu untuk mereka melanjutkan perjuangan YFNC di Tanah Laut ini. Dan mungkin seperti yang dibilang Ainu tadi bahwa ini mungkin terlihat santai ya. Betul. Santai mungkin melalui chat WA atau grup ya, atau apakah ini akan berimpact besar dengan para anggotanya? Menurut Ainu sangat berimpact, karena ini sudah merasakan dikasih banyak feedback ya Pak dari 26 teman yang sudah berkumpul ini, termasuk kayak di program weekly meeting itu kita benar-benar diskusi tentang apa yang memang kita perlukan untuk diskusi. Jadi kayaknya kekritisan dalam lingkungan anak muda sekarang adalah kurangnya dialektika yang berkualitas. Kita nongki tapi yang diomongin apa tuh, ngomongin orang atau ngomongin artis. Karena nggak ngomong juga ya handphone sama masing-masing. Iya benar. Jadi kayaknya itu ngapain nongki gitu loh sebenarnya. Iya itu kayaknya harusnya hal yang kayak gitu. Padahal kan kita punya banyak prioritas yang harus kita kejar ya Pak. Jadi YFN ini benar-benar kita udah 1 minggu hustle gitu berjuang. Tapi nanti ada 1 malam selama 1 jam kita ngomong benar-benar aku hari ini udah kayak gini, melakukan ini dan itu namanya monthly tracking. Ada juga tuh kayak, jadi kita tuh aku tapi kurangnya di time management nih. Aku masih agak waktunya agak ribet nih. Iya, suka terdistraksi untuk terus produktif gitu. Jadi kita ada juga monthly tracking. Terus kalau di weekly meeting itu kayak self development ya Pak, kita ada juga di YouTube-nya Youth for Nusantara itu sering diskusi tentang hal-hal yang memang kita perlu untuk rasanya kita diskusikan. Contohnya misalkan kecerdasan apa aja sih yang sebenarnya perlu anak muda itu punya gitu. Ternyata nggak cuma intellectual intelligence aja, tapi emotional, spiritual intelligence itu tuh juga perlu kita punya. Dan hal-hal kayak gitu Ainu rasa sangat membangun kesadaran kalau ini sangat berimpact. Jadi kita nggak hanya pintar di bidang intelektual, tapi karakter kita, gimana cara kita menghadapi dunia, gimana cara kita memandang hal-hal terbaru, teknologi-teknologi itu kita diskusikan. Kayak AI, ChatGPT yang terbaru ini kita diskusikan itu, kita ulik sebenarnya dampak negatif, dampak positifnya apa. Jadi kita tuh benar-benar sadar akan lingkungan, sehingga nanti kalau dari isu self development itu tadi kita selesai nanti sama diri sendiri. Ketika para members diminta untuk mengenali dirinya sendiri ya sebelum
menulis mimpi ini kalian harus tahu dulu kalian itu pinginnya apa, kalian itu visi misi hidupnya apa end game-nya, betul. Sampai kalian setelah selesai dengan diri sendiri, nanti secara alamiah, secara natural akan menjadi diri yang peka akan permasalahan-permasalahan lingkungan. Jadi terbentuklah sikap simpati dan peduli sosial, itu. Ya. Betul, Pak. Oke. Bagaimana Pak dengan bangga Pak dengan hal seperti ini Pak? Iya, kita kalau melihat hasil yang mungkin dari Bapak tanam dari benar. Karena kita melihat mengarahkannya, ternyata kalau kita arahkan, dia bisa mencari sendiri ya lebih dari kita arahkan. Nah, di sini saya memang ada sedikit sekarang koreksi sama anaknya Eno kan, karena bahasanya ini kan bukan bahasa kolonial ya. Oh, iya, bahasa kita zaman kita sekarang. Iya. Apa tidak kita permudah aja bahasa dengan bahasa kita penyampaiannya. Katanya kalau kita ingin maju itu ya kita tinggikan dulu, kan kita turunkan ke bawah lagi. Karena kan bahasa kita itu kalau orang, apalagi orang desa, orang yang bukan mengenakan desa ya, orang kita apalagi mungkin dari tahap rekrutmen ya, kurang bergaul, bahasa bakery, bahasa itu kan yang kita inginkan dulu dari kita foundernya kan pinginnya siapapun orangnya generasi Z ini beranilah untuk bercita-cita, walaupun cita-citanya menjadi imam di masalah yang kecil, atau jadi RT, atau jadi orang terkaya di RT-nya, gitu kan harus ada cita-cita itu dulu. Tapi beliau, dia pengembangannya luar biasa, tapi dengan bahasa anak kalau sekarang yang kita juga kurang memahami benar. Tapi katanya biar nanti setelah kita tinggi kita menurunkan lagi bahasa itu. Cuma pinginnya kita orang tanah laut dulu tuh. Betul. Punya cita-cita generasi Z-nya ini yang harus kita selamatkan ini. Kita kalau generasi Z kita ini sudah tidak terselamatkan, kehancuran akan datang itu Indonesia ini bagaimana. Bakalan generasi emas Pak ya. Makanya kita menyambut generasi emas 2045 ya. Itu beliau-beliau ini yang tampil Nusantara ini yang tampil untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter, yang pernah bukan coba berkualitas, bukan cerdas intelektual, coba cerdas emosi, cerdas spiritualnya. Oke, itu mungkin jadi fair, benar. Ya, betul sekali. Bahasa. Iya, pembahasan ya. Dan memang kalau yang namanya apalagi di tahap rekrutmen ya ini ya. Wah, kayak saya menasihati juga nih jadi. Tidak seniornya ya. Banyak orang tahu juga yang disampaikan. Jadi yang pasti mungkin karena kita kan yang namanya jenjang pendidikan berbeda-beda ya untuk di Tanah Laut sendiri juga. Jadi mungkin betul kata Pak Ramadi, mungkin kita bisa penyampaian yang mungkin memadankan dengan kondisi ya mungkin, tapi harus kelihatan, tapi maksud Ainu dulu harus kelihatan yang sang dulu wahnya dulu nih, high quality gitu loh. Jadi nggak rugi kalau ngikutin kita gitu loh. Ya bener juga sih kalau saya Ainu ya. Oke, buat rekan-rekan Turun FM mungkin ingin bergabung dan ingin mungkin tanya-tanya apa ya for Nusantara ini, memang ini sangat bermanfaat buat apalagi buat generasi muda yang sekarang juga, waduh bisa dikatakan kita darurat sebenarnya ya untuk pemuda sekarang ini, ya, apalagi di era digital seperti ini sangat mudah untuk berselancar di dunia maya. Ini kan salah satu juga keprihatinan buat kita juga semua kan, karena banyak mungkin kalau kita lihat ya banyak hal yang negatif juga, balance yang baik dan juga yang negatif di net ini kan kayak balance malah lebih negatifnya gitu. Mungkin ini salah satu tujuan dari Year for Nusantara yang Ainu buat nih ya. Dan memang apakah nih terkait dunia maya nih, apakah nanti diberikan juga di program di Year for Nusantara? Karena sekarang kan zaman digital ya, semua serba online, jadi tantangannya lebih besar daripada kayak dulu tradisional ya, kayak jualan aja offline kan sekarang nggak biasa-biasa aja ya, kalau kita stuck di situ aja kan nggak apa. Sekarang kalau online, walaupun kita rumahnya terpencil, kita bisa jualan gitu loh. Nah, itu yang mungkin program. Ya betul, tentunya YFNC, tim YFNC juga udah melek akan hal itu ya Pak. Karena jadi kita juga tentunya menambahkan konten-konten yang berkualitas melalui sosial media. Kita juga punya Instagram, TikTok, kita juga ada YouTube. Mungkin di akhir kita sampaikan ya. Iya boleh. Media sosialnya. Ya, thank you Pak. Jadi dari sana kita juga kan di sosial media itu ada algoritma ya Pak. Mungkin
Ainu dengar kata Pak Gita Wirjawan, dulu mantan Menteri Perdagangan pada zaman PSBY, kata Pak Gita, sosial media itu kayak kanker. Jadi kalaunya itu tuh kan benar-benar menyebar, dan kalau nggak di stop, nggak diobati, itu tuh kayak benar-benar nggak tertolong deh gitu. Kalaupun sembuh juga akan kayak susah gitu untuk kita menyembuhkan. Jadi setidaknya walaupun banyak konten-konten keren di sosial media, di YouTube atau dimanapun, tapi yang negatifnya kayak Bapak tadi bilang juga lebih banyak yang mengkhawatirkan. Jadi tentu saja YFNC juga akan terus mensosialisasikan ini melalui sosial media, gimana caranya ngikut-ngikut tren tapi tetap sejalur sama visi misinya YFNC. Dan betul, semoga nanti apa yang sudah kita lakukan untuk sosial media nanti ini juga akan menambahkan konten-konten berkualitas agar bisa para pemuda Nusantara, juga tanah laut, agar bisa terus mengkonsumsi konten-konten yang berkualitas dan positif. Buka podcast juga nih, harus nih podcast ya. Harus nih. Mungkin di rumah nih disediain tempatnya mana? Oh iya, kita siap. Thank you Pak, udah disampaikan. Nggak berani nyampein ya gitu ya. Dibikinkan aja tempatnya Pak. Wah, ditambah sininya Pak, pengalaman. Dan dari program YFN juga ada Image Narator. Nah, maksudnya apa nih ya? Silakan ya. Image Narator Talk itu adalah program para YFN, anggota YFN ini menghubungi orang-orang besar, orang-orang daerah, nasional maupun internasional. Tokoh gitu ya. Betul, tokoh-tokoh yang ada di daerah kita. Setidaknya kayak menghubungi para ustadz-ustadz di daerah kita untuk kita hubungi. Kan kita ada arsip mimpi-mimpi para anggota Youth for Nusantara yang sudah kita kumpulkan di Google Form. Jadi itu ini sudah bersama beberapa co-founders menemui, contohnya kemarin ke Bapak Dispora, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tanah Laut, kita Pak Rudi, kita bawa arsipnya mimpi-mimpi para pemuda YFN, kita kasih ke Bapak ini ada mimpi-mimpi dari para anggota YFN, mohon doanya untuk Bapak, didoakan kami agar mimpi-mimpi ini terwujud. Jadi saat itu kita juga record, kita benar-benar ngobrol sama bapaknya sebenarnya untuk bisa ngasih kita energi yang motivasi, nasihat untuk arahan-arahan untuk kepada YFN selanjutnya. Itu nanti kan kalau kita ketemu sama orang, kita itu pasti saling mendapat energi gitu ya Pak. Jadi kalau kita ketemu berteman sama orang-orang besar, insya Allah kita ini juga satu frekuensi. Jadi itu yang pingin ditujukan oleh dari Image Narator Talk program itu. Sama kayak nanti ada juga YFN Luntir Pak namanya. Jadi kayak para volunteer YFN ini yang ikut kontribusi lebih untuk mendedikasikan waktunya sebagai tim di YFN ini. Mereka itu juga jadinya nggak cuma Ainu gitu untuk berhubungan ke tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh apa, tapi mereka juga bisa menghubungi, bisa berteman, menjalin koneksi, mengatasnamakan Youth for Nusantara, tapi mereka juga akan bisa merasakan energinya itu tadi. Jadi itu tujuannya. Tentunya juga doa-doa dari para tokoh-tokoh ini itu yang sangat kami harapkan, karena kita sangat percaya the power of doa itu Pak. Jadi mungkin memang kalau anak sekarang mungkin ada batasan Pak ya dengan orang yang tokoh atau bisa pejabat publik ya. Mungkin anak-anak muda ini kadang nggak berani, ada batasannya. Jadi melalui Youth for Nusantara ini berani tampil ya, berani tampil, percaya diri, walaupun dia seorang pejabat ataupun dia seorang tokoh yang mungkin disegani ya, tapi berani untuk menghubungi atau ya seperti yang kita sampaikan tadi ya, mungkin ada sebuah podcast nantinya ya dengan mengundang, itu mungkin salah satunya mungkin ya. Mungkin webinar seminar ya. Jadi kita kemarin untuk mencari energi yang lebih besar, kita harus menampil dengan tokoh-tokoh besar juga. Betul. Artinya saya kemarin apa yang kita deklarasikan ini harus kita doakan, dan kita minta doakan kepada orang-orang terbaik di sekeliling kita. Orang terbaik di rumah semuanya ayah bunda, orang terbaik di kecamatan ya camat ya, orang terbaik di kabupaten ya kabupaten.
kita sudah melayangkan beberapa permohonan ke bupati sudah hampir 1 bulan, belum ada anunya, kayak bupatinya sangat sibuk untuk sangat sibuk untuk mana. Tapi kita masih berharap itu ini kan supaya kita minimal itu mereka tuh pingin kita sedih kan melihat ada calon mahasiswa atau calon orang sekolah SMP ya, pertama itu untuk menentukan jurusan, jadi beliau bingung. Sehingga kita punya jati diri apa yang diinginkannya gitu. Setelah kuliah juga bingung, wah kuliah kemana ini? Mau jadi apa saya ini? Kan bingung. Nah, kita pingin itu kita kembangkan lagi. Keinginan mereka tuh sudah dari kecil kita sudah tahu gitu. Kita gunakan psikologis, para psikolog kita gunakan itu ya. Jadi tahu kita minat anak ini kemana, bakatnya kemana, itu yang kita haruskan. Itu kekurangannya mungkin di pendidikan kita kurang menggunakan para jasa psikolog ini. Nah, untuk itu salah satunya yang menyembatan ini Youth for Nusantara. Iya. Kalau Pak Rahman ini bilangnya untuk orang tua nih sebenarnya ini misi tujuan ini. Iya, sebenarnya gitu. Betul, supaya orang tua mengajak lah, ikut lah. Betul. Dan memang mendidik anak pun memang dari dini memang harus sudah dominan dari anak tuh mungkin bakat anak itu sudah diberikan jalan ya mungkin dari awal-awal. Baik, untuk ke program berikutnya Practice on Vacation. Silakan mungkin lanjutkan. Practice on Vacation ini adalah program traveling. Kita belajar sambil traveling. Kenapa jadi ada traveling ini juga? Karena ada dari artikel yang Inu baca itu Pak, katanya kalau orang kurang piknik gitu pikirannya itu sempit, jadi kayak mereka merasa kita ini bener aja udah, padahal di luar sana, di dunia luar ada hal yang jauh lebih yang perlu kita ketahui, yang lebih baik yang bisa kita bawa ke daerah kita. Mungkin itu salah satunya ini ya Pak. Dengan traveling itu sendiri kan kita kalau traveling sangat banyak yang perlu kita manage, seperti kayak misalkan di imigrasi atau di bandara itu tuh banyak yang perlu kita rencanakan, dan itu nanti kalau ada yang berinisiatif dari anggota YFNC itu sendiri berinisiatif untuk memimpin hal-hal traveling kayak gini, itu pasti skill-skillnya juga terasah. Dan terus traveling ini nanti kayak practice on vacation, kita nggak cuma traveling jalan-jalan, tapi kita ada mempraktekkan sesuatu, belajar sesuatu. Misalnya kayak kita menghubungi para petani lokal, atau I know dia baca barusan di Bandung itu ada pengusaha yang dia itu benar-benar memanfaatkan para ibu-ibu di desa untuk menciptakan fashion bersumber dari kapas. Jadi benar-benar kita dapat mengunjungi mereka untuk belajar gimana caranya mengatur jualan usaha bisnis dari kebun sampai ke lemari. Jadi benar-benar itu suatu hal yang sangat menginspirasi ya Pak. Jadi kita traveling itu mungkin di saat kita sudah berjalan lebih besar, dana kita terkumpul, dan itu sangat bisa kita lakukan untuk agar membuka wawasan para anggota YFNC, mengatasnamakan Youth for Nusantara lagi gitu. Mungkin untuk saat ini travelingnya di daerah sini aja dulu. Betul. Ya. Apakah kamu termasuk juga untuk traveling ini kan kalau biasa kan kalau kata traveling ini jalan-jalan ya atau naik gunung ya. Kalau ini dari Youth for Nusantara ini untuk travelingnya mungkin bersama anggota-anggota, apakah juga melirik dengan pengusaha-pengusaha lokal UMKM, EKM sekarang? Tentu Pak, tentu. Dan memang itu salah satu co-founders kami mengusulkan untuk diadakan practice on vacation ini. Mereka pingin rasanya kita sangat tertutup untuk melihat hal-hal yang seperti ini, kayak kita tuh cuma melihat di hal-hal yang di sosial media aja, padahal di lingkungan kita sangat banyak juga hal-hal yang menginspirasi yang bisa kita pelajari. Jadi tentunya itu juga sesuai kesepakatan yang akan dilakukan nanti, setidaknya ada udah wadahnya gitu, program practice on vacation. Kita sama-sama mengunjungi, menghubungi orang-orang yang memang kita rasa bisa memberi kita para pemuda Nusantara untuk melakukan hal-hal yang positif seperti yang mereka lakukan. Tentunya ya orang-orang daerah juga akan kami hubungi yang kami rasa
cukup memberi kami inspirasi gitu Pak. Traveling yang positif ini pasti bisa buat diri kita sendiri nantinya ya untuk melangkah mungkin berusaha. Jadi apalagi mungkin ke kelompok tani ya, sekarang kan kita kan tanah laut kan pertaniannya kan yang lebih mungkin hal ini juga menjadi perhatian buat Universitas Nusantara ya. Wih, kayak nasihatin apa ya. Terus ada di sini program juga Book Club. Nah, silakan lanjutkan ya. Oke, ini program yang paling Ainu suka karena book ini suka ya. Buku-buku betul. Jadi klub baca buku gitu ya Pak. Jadi salah satu fasilitas dari Youth for Nusantara ini kita menyediakan e-library. Jadi kita ada Google Playbook. Kita benar-benar memanfaatkan teknologi untuk namanya juga Gen Z ya Pak. Kita sudah disediakan nih beberapa sangat banyak fasilitas secara digital yang kayaknya tuh nggak ada lagi alasan untuk kita nggak maju. Yang penting mau aja gitu. Jadi kita benar-benar pingin membangkitkan lagi semangat literasi para anak muda Indonesia karena kita darurat baca ya Pak, mungkin Bapak juga tahu itu. Jadi di book club ini kita benar-benar ngasih deh fasilitasnya. Jadi kita tuh nggak ada alasan lagi untuk member Youth for Nusantara itu nggak baca buku, karena baca buku ini selain perintah Tuhan pertama ya Bah, Iqra itu juga benar-benar jadi kunci dari segala apa yang pingin kita lakukan di dunia ini. Kalau kita nggak baca buku, kayaknya kita sangat itu jadinya susah untuk kebuka apa yang kita mau. Jadi book club ini nanti buku-buku yang kita baca yang sudah kita fasilitasi itu tadi kita akan diskusikan lagi di weekly meeting itu. Jadi kita ulas, jadi kita benar-benar dapat apa sih substansi dari buku yang kita baca ini sehingga kita bisa mengimplementasikan ke kehidupan kita. Mungkin itu Pak untuk book club. Kalau dari beberapa program ya, weekly meeting, one day one reminder, immense, practice, book club, ini memang membutuhkan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan memang sefrekuensi banget untuk di awal-awal ya untuk ini. Jadi mungkin dari beberapa orang yang dari 5 sudah ya. Dari 5 ini mungkin bisa menjadi petunjuk buat yang lain juga. CEO-nya 5. Iya, co-foundersnya 5. Jadi mudah-mudahan bisa developernya 5 orang. Merekrut masing-masing juga ya. Benar, Pak. Oke. Mungkin dari Ainu sendiri mungkin ada mungkin mohon maaf ya, ada mungkin ada reward ini bukan berarti materi ya, apakah mungkin dari 5 yang sudah yang dibawa oleh Ainu ya, yang mungkin dari orang tersebut bisa membawa teman-temannya ini mungkin ada reward tersendiri, mungkin ada dari Ainu sendiri, bukan materi, bukan ya? Maksud reward itu dari hasilnya ya Pak? Iya, dari hasilnya mungkin nanti mungkin dari Ainu sendiri akan apa ya, mungkin akan lebih ada prioritas dalam dari CEO itu. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini tuh sering mengadvokasikan kepada para co-founders untuk ayo kita benar-benar suarakan, manfaatkan sosial media pribadi kalian juga untuk ngajak teman-teman, karena kalau kita masih belum punya power yang besar untuk mengajak ke YFNC ini, Ainu rasa susah juga kalau kita nggak memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Jadi untuk hasil yang Ainu rasakan sebagai CEO dari komunitas ini adalah tentunya Ainu jadi lebih berani ya Pak. Ainu bisa mengakui kalau Ainu dulu benar-benar deg-degan kalau ngomong kayak gini, deg-degan, takut karena overthinking apa yang orang lihat ke Ainu gitu ya Pak. Tapi ketika sudah sangat didorong, apalagi sudah memiliki tanggung jawab karena para anggota-anggota sudah memberi kepercayaan kepada Ainu untuk melanjutkan komunitas ini, mau nggak mau Ainu jadi meneruskan secara konsisten. Jadi Ainu rasa hasilnya untuk reward untuk diri Ainu sendiri, Ainu sudah merasakan rasanya kayak nggak ada alasan lagi untuk Ainu nggak maju. Ainu sudah merasakan skill-skill yang seharusnya anak muda punya. Contohnya kayak ngomong sama bapak aja kan, seharusnya Ainu nggak gugup ya, tapi sekarang Ainu gugup. Gugup apaan? Jadi bahasanya lebih dari saya nih sebenarnya Pak. Jadi
Ainu pingin apa yang Ainu rasakan sekarang itu dirasakan juga oleh teman-teman YFN, bahkan seluruh generasi Z Nusantara gitu Pak. Jadi tentang book club itu tadi, misalnya contohnya diambil dari book club, Ainu jadi lebih sering baca, walaupun bacanya lewat HP, tapi apa yang Ainu konsumsi dari HP itu sendiri tuh jadi menghasilkan untuk diri Ainu sendiri. Setidaknya dari pandangan Ainu melihat dunia, pandangan Ainu melihat hidup gitu Pak. Untuk saat ini nih, untuk Youth for Nusantara yang diasuh sama si Ainu ini dari 5 orang anggota itu, intensitas waktunya bagaimana untuk teamworknya? Oke, ini sangat menjadi tantangan karena kita benar-benar 5 co-founders ini ya Pak. Ada yang sedang kuliah di Turki, ada yang sedang kuliah di Solo. Jadi daring terus nih ya. Betul Pak. Jadi kita perbedaan waktunya pun sangat menyesuaikan. Jadi Ainu sering bilang kita punya waktu sedikit untuk ketemu. Jadi kita usahakan sedikit pertemuan itu kita usahakan untuk benar-benar membahas hal-hal yang berkualitas. Jadi kita nggak ngomong-ngomongin ini walaupun santai, kita bisa via chat group aja. Tapi untuk teamworknya sendiri Ainu rasa sangat menjadi tantangan untuk saat ini, walaupun kebanyakan ada beberapa hal yang memang kita delegasikan. Seharusnya ini jadi tugas saya, didelegasikan ke teman-teman co-founders dan sebaliknya gitu. Tapi karena ini awal, jadi Ainu mungkin memaklumi hal itu sampai kami membentuk sistem dan budaya Youth for Nusantara agar lebih kuat gitu, untuk lebih disiplin. Karena kita kan semuanya pada usia 18 tahun nih Pak, co-founders ini benar-benar sedikit pengalaman. Jadi Ainu rasa kalau salah-salah itu pun nggak apa-apa lah, karena kita kan belajar ya, pengen belajar. Jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu dan tetap akan memberikan yang terbaik gitu Pak. Dan optimis itu selalu ada di diri kami. Harus itu ya. Dan kalau mengenai saat sekarang kan apalagi kita 2024 kan, kita akan memasuki tahun politik. Saya ingin bisa sedikit deh. Apakah ini termasuk dari pembicaraan juga dari Youth for Nusantara bagi founder yang lain? Ini belum diangkat, cuman Ainu ada. Kan isu juga ini kan. Betul. Ainu rasa sangat perlu untuk diangkat nanti isu ini, karena Ainu ada dengar podcast dari Pak Mardigu Wowik. Kata Pak Mardigu tuh 46% dari pemilu tahun 2024 ini adalah Gen Z yang milih. Jadi kalau Gen Z-nya sendiri itu nggak berkualitas pilihannya, kita nggak tahu deh nanti masa depan negara kita kayak apa. Padahal negara kita ini kan rumah kita ya Pak. Dan kalau negara kita jadi nggak aman, nggak damai, itu salah siapa nanti? Salah kitanya, bukan salah pemerintahnya aja. Jadi pastinya tentang politik ini kita nggak bisa nggak melek menurut Ainu. Seperti Mbak Najwa Shihab juga bilang, Mbak Najwa kan ada bilang visinya Mbak Najwa itu untuk membangun narasi itu adalah pingin mengajak anak muda itu melek politik, karena politik ini kita harus benar-benar peka juga. Anak-anak muda nggak bisa jadi golongan golput terus gitu. Iya. Bukan juga untuk bergabung langsung dengan politik ya. Iya benar. Karena kita nggak bisa lepas dari politik kan. Betul. Ya namanya negara kita demokrasi ya Kak. Iya benar. Jadi tentunya ini akan menjadi bahan diskusi dan yang akan hal-hal yang memang perlu kami advokasikan terhadap anggota Youth for Nusantara, bahkan generasi Z yang belum menjadi anggota juga akan kami kasih lah setidaknya dari konten-konten yang kami buat. Mungkin di situ Pak untuk hal yang Bapak tanyakan tadi. Betul, yang namanya Gen Z ini kan Pak, memang yang kedatangan yang Toto udah nggak ada lagi Pak ya. Benar. Udah pensiun lah bisa dikatakan. Jadi Gen Z ini yang memang harus digodok benar-benar ya menjadi generasi emas sesuai dari tema dari Youth for Nusantara. Terus untuk program sendiri, Exto apa lagi nih? Extraordinary. Iya, Extraordinary. Tadi ini udah mention Exto LI ini adalah memberi kesempatan untuk para anggota Youth for Nusantara agar membuat teamworknya sendiri, nggak cuma sebagai jadi para tim intinya aja atau dari ininya sendiri, tapi mereka juga bisa jadi pemimpin di hal-hal yang pengen mereka majukan gitu ya Pak. Contohnya Ainu ada dapat pesan dari salah satu anggota, mereka pingin mengajukan membuat forum juga, tapi khusus tentang mental health, dan pingin ketemu untuk mencari tim-tim yang berkualitas itu gimana caranya, itu tanya-tanya. Nanti ini jadinya mengarahkan kepada mereka untuk pakai program Extraordinary Alliance ini untuk
kamu pakai sebagai membuat forum mental health tadi, dan tim-timnya kamu bisa rekrut dan promosikan di grup para YFN members itu tadi. Jadi dia yang awalnya anggota YFN aja bisa menjadi pemimpin yang memang pemimpin tim yang pingin dia bikin gitu Pak. Jadi itu tugas itu fungsi dari Extraordinary Alliance itu tadi. Menuju leadership ya. Betul. Jadi nggak cuma Ainu aja nih yang bisa berkesempatan untuk memimpin, tapi mereka semua juga berkesempatan asal mereka mau inisiatif gitu. Jadi tugas kami para pengurus inti itu adalah memikirkan gimana caranya agar menstimulus rasa inisiatif para anggota ini agar mereka terus mendayagunakan kreativitas mereka agar bisa menunjukkan sebenarnya mereka mau apa, mereka mau menggapai hal apa di bidang apa. Mungkin itu Pak, Extraordinary Alliance. Luas Pak ya karena dia. Luar biasa. Semoga sudah ada di mindsetnya, sudah ada pola pikirnya. Kalau dia jadi pemimpin itu pasti tereksekusi. Tapi dia harus memulai dari sekarang. Harus jadi pemuda pelopor sebenarnya masuknya. Ya itu. Terus untuk program berikutnya mungkin dari Monthly Tracking. Monthly Tracking. Monthly Tracking adalah kita kan di awal bulan itu selalu punya target-target ya Pak. Bulan ini kita pengen menggapai apa yang pengen kita tuju, atau di awal tahun biasanya gitu. Kita kayak evaluasi gitu ya. Betul, kayak evaluasi Pak. Betul. Gitu. Jadi kayak misalkan Ainu minggu ini ini sharing ke teman-teman. Ini minggu ini agak kurang nih produktifnya karena gara-gara sakit misalnya, jadi agak kurang terkondisikan apa yang harus Ainu lakukan. Terus kayak konsep-konsep time management yang udah kita diskusikan biasanya masih belum mempan. Apakah teman-teman ada solusi? Ainu sering tanya kayak gitu, bisa tanya kayak gitu ke teman-teman YFN. Nanti mereka ngasih masukan atau hal-hal lain kayak misalkan untuk maju lingkungan mereka kayak nggak mendukung. Itu kita bisa saling mensupport dan itu fungsinya monthly tracking. Jadi kalaupun untuk sejauh ini sih kita baru membahas tentang time management ya Pak, karena baru sebulan kan kita kumpul. Dan Ainu rasa dengan adanya juga program One Day One Reminder untuk pengingat-pengingat itu terus, untuk terus konsisten, karena kan kuncinya ada di konsistensi. Betul. Itu tadi. Jadi Ainu rasa mereka juga merasakan impact-nya walaupun masih sedikit, tapi kalau konsisten insya Allah akan jadi hal yang besar. Ini selalu banget kasihkan kayak gitu. Kalau konsisten, jualan aja kalau konsisten banyak kan jadi besar ya. Benar. Dan ya, ini tertarik untuk program berikutnya nih ya. Biar first untuk trainer. Nah, kalau trainer ini jadi bayangan saya dari dana aja pikiran saya ini. Apa namanya maksud dari cuan-cuan, Pak. Cuan-cuannya gitu. Dengar kata trainer nih ada program sini. Jadi apa ya cuan di sini maksudnya nih? Ya, YFN trainer tentunya untuk mengoperasionalkan Youth for Nusantara Community ini perlu dana ya Pak. Sejauh ini komunitas selalu diberikan donasi oleh founders atau para co-founders itu sendiri, kayak untuk kita beli bukunya, kita bikin website itu kan perlu dana, dan tapi nggak bisa secara terus-menerus kita mengharapkan donasi dari orang. Jadi YFN Planner ini kita adain, nanti ada teman-teman di anggota YFNC yang tertarik untuk terjun ke bidang entrepreneurship. Ainu juga backgroundnya sekarang bakal ambil jurusan manajemen bisnis ya Pak di SQ Business School. Jadi insya Allah nanti itu Ainu bisa langsung pegang sendiri tentang program ini. Jadi nanti YFN Planner ini kita benar-benar bikin bisnis atau merchandise-nya YFN mungkin, atau bisnis lain yang mana nanti dananya itu kita benar-benar belajar berbisnis tuh Pak di situ. Nanti dananya kita alokasikan untuk dana operasional dari YFNC itu sendiri. Jadi tentunya walaupun ini bersifat organisasi non-profit, tapi kita tetap menghasilkan profit untuk dana operasional YFNC itu sendiri. Walaupun nanti kita kan bahasanya volunteer ya Pak, relawan untuk tim-tim ini. Jadi walaupun mereka nggak dapat
keuntungan dari bisa setidaknya skill atau investasi leher ke atas itu mereka dapat gitu. Dan intinya mungkin salah satu di IFN Planner ini belajar untuk memanage memanage keuangan dia mulai dari pribadi juga sebenarnya ya. Iya, tadi ketinggalan tentang IFN Planner ini jadi juga salah satu wadah untuk khusus mempelajari tentang financial intelligence karena sangat rasanya tuh sangat sangat underrated. Kalau di sekolah kita juga nggak diajarin cara memanage uang, cara menghasilkan uang. Jadi di sini nanti kita akan mengundang para ahli untuk memberikan kita cara-cara untuk manage uang tuh sebagai pemuda tuh kayak apa, menghasilkan uang tuh kayak apa. Jadi kita akan pelajari itu, termasuk prioritas sih Pak ini Pak. Iya, sekarang kan banyak juga ya pemuda-pemuda bisnis yang pengusaha muda yang sukses Pak ya sekarang. Iya, itulah saya menyalurkan bakat bisnis kita. Kemudian Ainun menyambutnya dengan baik. Berbisnis itu kita sekarang itu memang perlu kaya itu perlu ada ilmunya. Nah, itu. Jadi kayak bagaimana ilmunya, ilmu kaya itu kita kaji juga, bukan ngaji masalah-masalah. Ilmu kaya itu kita kaji, kekayaan itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini kan orang serba materi. Yang tidak boleh itu kan kita terlalu mencintai dengan kekayaan itu sehingga kita mengambilnya dengan cara-cara yang salah gitu. Nah kemudian manajemen uang tadi, manajemen money tadi kan itu memang harus kita pelajari, yang tidak dilajari di sekolah-sekolah gitu nih. Sehingga kita sulit untuk menuju yang bebas finansial tadi. Itulah yang harus kita tularkan, kita tanamkan di mindset anak-anak kita, ada di pola pikir generasi kita ini. Jangan berpikiran cuma kita terima gaji atau yang hal-hal kecil yang harusnya kita kerjakan itu kita kerjakan. Nah ini sebagai orang tua nih Pak, sebagai orang tua ya Pak ya. Bedanya Pak, orang yang bermimpi dengan menuliskan mimpi dengan orang yang ya jalan-jalan biasa aja, berjalan waktu aja, mungkin perbandingan bagaimana Pak? Sebagai orang tua Pak, sebagai orang tua, apakah mungkin bisa dikatakan penghasilannya tuh kita ngomong penghasilan Pak ya, penghasilannya apakah nanti kedepannya lebih tinggi atau lebih rendah dengan menuliskan mimpi ini? Benar. Sebagai orang tua nih Pak ya. Ya sebagai orang tua, karena kita sering baca-baca juga hasil-hasil dari penelitian orang ya kan. Kenapa kita meminta Ainun menulis ini kemarin, karena kita sudah membaca artikel orang bahwa anak-anak yang bermimpi atau bercita-cita itu lebih maju daripada anak-anak yang tidak bercita-cita. Lebih maju maksud saya. Lebih maju. Dan penghasilan juga lebih tinggi. Signifikan. Ya. Kemudian anak-anak yang bercita-cita, berpingin, tapi menuliskan cita-citanya dan mendeklarasikannya itu jauh lagi lebih tinggi, lebih banyak penghasilannya di atas rata-rata. Kalau rata-rata semuanya orang cuma 5 juta sebulan, anak yang bercita-cita itu sudah kawan mencapai 7 juta. Tapi kalau anak-anak yang bercita-cita menuliskan cita-citanya itu sampai 9 sampai 10 gitu. Peluangnya juga lebih banyak ya. Itu hasil riset dari orang-orang luar, dari orang-orang mungkin lebih saya teruskan ini anunya apa itu hasil riset orang. Ainun boleh membuktikan, sekarang dia membuktikan itu, buktikan, dan hasil risetnya itu sudah kita dikumpulkan ini hasilnya. Makanya kalau kita berani bermimpi 5 tahun ke depan itu tercapai atau kada, 10 tahun ke depan tercapai kada, atau tidak anunya. Kalau Ainun bisa mengeluskannya beberapa hal. Mungkin menyatakan ini aja sih Pak pada rekan dengar untuk bisa lebih yakin. Penelitian ini itu dari Yale dan Harvard University yang kita juga punya udah summary. Kita kalaupun diminta mana penelitiannya, bukti penelitian, kita juga udah punya dokumen itu. Jadi itu juga yang pingin YFNC buktikan, untuk itu jadi misi utama dari YFN. Jadi kayak persyaratan menjadi anggota YFN itu adalah cuma menulis mimpi aja gitu. Dan karena itu misi utama, dan insya Allah mau atau enggaknya ikut program-program ini hanya sebagai fasilitas yang mereka keputusan mereka, kembali ke keputusan mereka ikut atau enggak. Dan tapi kalau ikut itu akan lebih memastikan kalau insya Allah
lewat sini nih bisa mewujudkan apa yang kamu tulis gitu. Iya, kalau kita lihat programnya kan ini luar biasa kan ya, sebagai pembentuk pribadi yang ya pastinya berkualitas ya, bentuk pribadi mulai dari program yang sudah disampaikan Ainu tadi. Mungkin ada nih terakhir kita baca sini ada annual workshop. Yang terakhir, program terakhir nih ya, silakan. Oke, annual workshop itu karena kita pemuda untuk Nusantara ya Pak. Target kita nggak cuma para pemuda tanah laut, tapi juga kan namanya Nusantara. Betul. Sabang sampai Merauke ya. Betul. Dari Sabang sampai Merauke kita pingin para pemuda ini mewujudkan persatuan NKRI yang utuh sampai nanti kalau udah menjadi anggota, jadi komunitas yang besar, kita pingin ketemuan secara offline. Setidaknya 1 tahun atau 2 tahun sekali untuk kita tuh bisa saling empowering atau saling menguatkan, kita saling sharing. Itu kan sebagai bahan networking juga ya Pak. Jadi ketemuan itu kembali ke definisi awal YFN adalah untuk bersilaturahmi. Tapi dengan silaturahmi itu kan kalau silaturahminya bermakna pasti banyak menghasilkan hal-hal positif. Jadi annual workshop ini kita akan menjalin mengadakan sebuah pertemuan secara offline dari berbagai daerah, entah itu di mana atau kita berangkat nanti kalau udah sampai 10 tahun kita kumpul di GBK bisa juga bisa gitu kan. Tapi di awal bertahap dulu ya, satu kabupaten dulu, satu provinsi. Betul Pak. Jadi ketemuan untuk bisa saling sharing, dan Ainu rasa itu annual workshop yang memang juga perlu karena kalau secara online rasanya tuh kekeluargaannya itu agak kurang. Keterikatan emosionalnya tuh lebih dapat kalau kita tatap muka gitu Pak. Lebih intens juga. Betul intens. Memang kalau yang namanya off ini lebih nyaman lah untuk didiskusikan ya. Baik, rekan-rekan Turun FM sudah lepas, sebenarnya kita sudah berada di zona lewat sebenarnya nih Pak ya. Tapi kayaknya asik saya ngomongnya gitu Pak. Jadi diam saya gitu Pak, dengerin dia. Visioner Pak. Beliau sudah Bapak aja manggilnya beliau nih. Kayak kerasa di atas ya. Ananda ini sudah melampaui ya di usianya sekarang ini, melampaui pemikirannya. Karena benar apa yang kita trainingkan, kita latihkan yang dulu itu sudah berbuah di umur 18 atau 17 tahun dia ini. Berbuah artinya bagaimana orang jujur, visioner, kerjasama, adil, peduli, itu leadership Pak. Leadership itu sudah dimiliki karena kita menanamkan dari kecil itu. Oke, buat rekan dengar luar biasa ya Pak bicara hari ini. Kalau kita mendengar dari Ainu juga mungkin tentunya tertarik lah bagi orang tua ya, khususnya orang tua untuk bisa bergabung di Universe Nusantara ya. Dan juga buat teman-teman juga yang stay tune di sini juga yang memang ada batasan ya untuk usia ya, Universe Nusantara ya. Khusus Gen Z Pak. Gen Z ya. Kelahiran 1995 sampai 2010. Oke. Jadi berarti kita sama Pak Iwan sudah di luar Gen Z ya. Di luar sana. Oke, buat rekan-rekan Turun FM, nampaknya kita juga sudah di penghujung waktu, malah kita lewat ya karena keasikan ngomong nih dengan rekan Ainu ya. Kita diberi waktu 1 jam, kita malah lewat. Jadi karena memang kalau lihat hal-hal seperti ini jadi semangat lagi, mudanya jadi keluar lagi Pak ya. Merasa nggak Pak? Benar. Merasa mudanya energinya masuk ya. Teringat masa dulu ya Pak ya. Oke, mungkin untuk di Tanah Laut juga siapa sih nggak kenal sama Pak Wahyu Rumadi ya. sudah warawiri juga. Baik rekan-rekan Turun FM di pagi hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Namun sebelum kita tutup pembicaraan hari ini, mungkin ada closing statement mungkin dari dari Ainu dan juga mungkin himbauan atau gimana? Silakan. Mungkin Ainu dulu ya. Iya dulu. Mungkin kalau dari Ainu pingin mengajak para rekan dengar, entah itu orang tua atau anak-anak muda yang lagi dengar siaran ini, ayo kita gabung ke Youth for Nusantara Community ini karena kita benar-benar memiliki keoptimisan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dimulai dari pemuda tanah laut yang kita sama-sama melatih mental pemimpin, mental emas, berkarakter. Dan tentu saja Youth for Nusantara Community ini juga memiliki modul yang akan Ainu bawa dari nilai-nilai ISQ yang sudah diadvokasikan oleh Pak Ari Ginanjar Agustian. Dan insya Allah
Youth for Nusantara Community ini Ainus dan para co-founders sangat berkomitmen untuk melakukan hal ini secara konsisten karena kita sudah memiliki dasar-dasar bergerak berdasarkan riset dan itu insya Allah akan menjadi modal dasar. Kalau kita tuh nggak yakin, kita akan terus bangkit dengan modal-modal itu. Mungkin itu kalau dari Ainus. Mungkin orang tua nih Pak. Ya, kalau kita dari orang yang beda generasi, ya. Dan founder juga nih, founder. Cuma menghimbau kepada pemerintah daerah khususnya, kepada orang tua pada umumnya gitu ya, untuk mengajak anak-anaknya ikutlah gabung di Youth for Nusantara ini, karena kita memang ingin mewadahi orang-orang yang pengen maju dan pengen bercita-cita yang lebih besar. Jadi satu harapan dari kami ini kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan itu ya kuranglah powernya. Tapi kalau seorang bupati menyarankan kepada dinas pendidikan untuk memberikan agak kita ingin oke lah tidak ikut bergabung tapi bercita-cita lah gitu, bercita-cita lah. Jadi kita 5 tahun atau 10 tahun datang itu tahu generasi Z kita itu di mana gitu letaknya. Ya sekali lagi gabunglah anak-anaknya, perintahkan atau dihimbau untuk ikut ke For Youth Nusantara atau UFN sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramadi Pak. Terima kasih Ayu juga udah berada di studio kami dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya bagi pemuda-pemuda untuk bisa bergabung di Youth for Nusantara. Tentunya kita akan menghadapi untuk mewujudkan Indonesia generasi emas di 2045 ya Pak ya. Dan pastilah yang mengisi-ngisi nanti yang muda-muda Pak ya, karena sebagai regenerasi ya, yang kalau bukan dari kita siapa lagi Pak ya, khusus untuk Tanah Laut sendiri nih Pak, yang kita ngomong Tanah Laut ya, dan ya pastinya mudah-mudahan ya for Nusantara menjadi pioner ya, jadi go nasional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, putar Ngatun FM, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari di Gelan Inspirasi Pagi. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu Rumadi, Pak Ayun Usma, Zain Rahma, sukses dengan Youth for Nusantaranya, mudah-mudahan sukses dan berjalan lancar tentunya. Baik rekan Ngatun FM, bagi Anda yang mungkin replay kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPP atau FM 102,3 MHz dan jangan lupa like and subscribe. Rekan Ngatun FM, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.